Dia mengatakan bahwa pada saat kejahatan, dia seperti dirasuki roh jahat dan ia juga mengaku menemukan kesenangan saat memperkosa anak-anak laki-laki itu dan menyiksa mereka. Halo meres-meresku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, aku akan menemani kalian dengan sebuah cerita tentang seorang serial killer yang tercatat di Guinness Book of World Record sebagai seorang pembunuh berantai homoseksual dan pedofilia terbesar yang pernah ada. Nah, siapakah dia? Dia adalah Louis Garavito. Kita akan masuk langsung ke latar belakang masa kecil Louis Garavito. Langsung aja, yuk mulai. Louis Garavito lahir di Genova, Quindia, Kolombia pada tanggal 25 Januari 1957. Dia terlahir di keluarga yang tidak harmonis sebagai anak sulung dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang sering menyiksa Louis dan juga saudara-saudaranya serta ibunya. Ibu Louis adalah seorang pelacur dan dari cerita Louis, sejak kecil ayahnya memaksanya untuk melihat ibunya ketika bekerja dan mengizinkan pelanggan ibunya untuk juga melecehkan Louis secara seksual. Saat berumur 8 tahun, dia juga pernah diperkosa oleh seseorang tidak dikenal hingga akhirnya untuk mendapatkan perlindungan, dia harus bergabung dengan geng pemberontak. Geng tersebut merupakan geng yang cukup terkenal di Kolombia dan sering merampok rumah-rumah warga di Kolombia. Tetapi ternyata itu tidak menghentikan penyiksaan yang dilakukan oleh ayahnya hingga akhirnya di usianya yang ke-16 tahun dia memutuskan untuk lari dari rumah dan untuk hidup terpisah dari keluarganya. Untuk membiayai hidupnya, ia berpindah-pindah tempat dan melakukan pekerjaan apapun mulai dari bekerja di ladang, menjadi juru catat di toko, hingga akhirnya menjadi pedagang kaki lima yang menjual kartu doa dan patung religius. Dikabarkan juga dia sempat memiliki kekasih yang bernama Teresa, yaitu seorang ibu dengan 1 anak. Di antara teman-temannya dan juga Teresa, Louis sebenarnya dikenal sebagai seseorang yang sangat baik hati, meskipun cenderung pemarah dan dia merupakan pecandu alkohol. Karena hal itu juga ternyata Louis sering terlibat perkelahian dan juga sempat diusir dari tempat tinggalnya. Ia juga dikabarkan pernah melakukan usaha bunuh diri tetapi gagal. Nah, itulah tadi singkat cerita dari kehidupan Louis Garavito. Kita akan masuk ke kejahatan yang dia lakukan. Pembunuhan pertama yang Louis lakukan diperkirakan pada tahun 1992. Korbannya biasanya adalah anak-anak berusia 8-16 tahun dengan latar belakang spesifik yaitu anak yatim, miskin, atau gelandangan. Pemilihan kriteria ini bukan tanpa sebab dikarenakan menurut Louis, anak-anak ini merupakan anak-anak yang bermasalah dan tidak akan ada yang mencari mereka jika suatu saat mereka tiba-tiba menghilang. Biasanya Louis akan mendekati mereka di daerah pinggiran ketika mereka bersantai atau menyendiri, tetapi kadang ia juga menemui mereka ketika jalanan sedang ramai. Louis akan membujuk anak-anak itu dengan menawarkan upah untuk pekerjaan yang mudah atau menawarkan narkoba kepada anak-anak yang kecanduan narkoba dan juga menyuap mereka dengan hadiah kecil seperti permen dan uang. Hanya saja untuk metode terakhir yaitu memberikan uang sangat jarang Louis lakukan karena biasanya anak-anak akan langsung curiga dengan niat Louis. Karena itulah biasanya dia mengalihkan pemberian uang tunai itu dengan membayar taruhan untuk anak-anak tersebut. Kemudian dia akan membawa anak-anak tersebut untuk jalan-jalan, entah untuk meminum jus atau untuk makan kue di toko-toko terdekat. Kemudian meminta anak-anak itu untuk membantunya membawa peti buah-buahan, ternak, atau memanen hasil ladang. Tidak jarang juga ia mengajak anak-anak itu berkeliling hingga lelah. Saat melakukan aksinya ini, biasanya Louis berganti-ganti penyamaran mulai menjadi seorang pendeta, orang tua yang terlihat menyedihkan, pengedar narkoba, atau petani. Modusnya selalu saja sama. Louis pertama-tama akan mengajak korbannya untuk berjalan sangat jauh, kemudian melakukan pekerjaan yang ditawarkan, dan ketika mereka mulai kelelahan, Louis akan mulai melakukan aksi kejamnya dengan mengikat korban, kemudian menyiksanya dan memperkosa korban tersebut. Terkadang kemaluan korban akan dipotong dan dimasukkan ke mulut si korban. Mayat korban dari Louis ini biasanya ditemukan di kuburan dangkal dengan beberapa bekas gigitan, dan di beberapa tempat kejadian perkara biasanya dipenuhi botol minuman keras dan pelumas. Kejadian ini terjadi di rentang tahun 1992 sampai 1999 di area sekitar Pereira, tempat asal Louis.
Luis Garavito sendiri mengakui jumlah korbannya mencapai 300 orang dan yang terkonfirmasi oleh pihak berwajib mencapai 189 korban anak. Aksi Luis ini sendiri terbilang cukup mulus karena bertahan hingga 7 tahun dan apalagi dengan korban yang sebanyak itu bisa aja dia setiap bulannya melakukan pembunuhan 3-4 kali. Dimulai di tahun 1997 ketika kepolisian setempat menemukan kuburan massal 14 anak laki-laki Kaukasia di Nachaderos. Kemudian tidak berselang lama, mereka menemukan 25 mayat anak laki-laki tidak dikenal di sebuah kuburan massal yang terletak di Pereira yang jaraknya sekitar 7-8 km dari Nachaderos. Penyelidikan forensik pada mayat anak-anak tersebut dilakukan dan diketahui mereka berusia antara 8-16 tahun dan waktu kematiannya berkisar sudah lebih dari 3-5 tahun. Saat itu dikarenakan kondisi mayat yang tidak sempurna dan karena faktor waktu dan kemungkinan korban adalah anak laki-laki miskin yang tidak melakukan perawatan gigi sehingga rekonstruksi melalui gigi tidak dapat dilakukan. Akhirnya pihak kepolisian mencoba melakukan analisa DNA dari mayat yang ada dan juga melakukan rekonstruksi wajah dari tulang mayat tersebut. Kemudian pada bulan Februari 1998, kepolisian menemukan lagi 2 jenazah lainnya yang ditemukan bersebelahan di luar kota Genoa di Kolombia. Selang beberapa waktu, tim penyelidik mulai menemukan beberapa petunjuk dan menyimpulkan beberapa teori. Di antaranya adalah kepolisian menganggap bahwa pelakunya merupakan bagian dari sebuah sekte. Hal ini dikarenakan pihak penyelidik menemukan lilin di beberapa tempat lokasi mayat-mayat tersebut berada. Teori yang lainnya mengatakan bahwa anak-anak tersebut terkait dengan bandar narkoba sehingga mereka harus dihabisi untuk menghilangkan jejak. Tetapi sayangnya dari teori-teori ini tidak ada satupun yang dapat membantu menemukan penyelesaian dari kasus ini dan juga menemukan jejak pelakunya. Di sisi lain ada seorang penyelidik lainnya yang bernama Aldemar Duran yang bertanggung jawab menyelidiki kasus mayat anak di Genova Quindio menemukan kesamaan pola pembunuhan anak-anak tersebut, yaitu dari cara penguburan, barang bukti yang ditemukan di TKP atau lokasi pemakaman, posisi mayat, serat dari tali yang digunakan untuk mengikat korban, dan botol kosong yang ditemukan di tempat pemakaman. Akhirnya ia kemudian berasumsi bahwa pelakunya adalah merupakan orang yang sama dan saat ini dia dan timnya sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan dari seorang pembunuh berantai yang bermotif seksual. Kemudian pada 6 Februari 1999 di Palmira sekitar 60 km dari Nachaderos, kepolisian kembali lagi menemukan puluhan mayat anak-anak dengan kondisi yang sama dengan sebelumnya. Saat itu, kepolisian setempat menugaskan detektif Carlos Herman Herrera untuk menyelidiki kasus ini dan dia menemukan beberapa barang bukti yang ada di TKP, yaitu adalah sepasang kacamata, sepasang sepatu, pakaian dalam, dan beberapa mata uang. Dari sepasang sepatu yang ada, Carlos menemukan tumit kiri sepatu itu menunjukkan keausan yang tidak biasa. Hal ini menunjukkan si penggunanya sering bertumpu menggunakan kaki kirinya. Dari barang-barang bukti yang ditemukan, diduga pembunuhnya adalah orang yang pincang, memakai kacamata dengan tinggi rata-rata 163-167 cm, berusia di antara 40-45 tahun atau 55-60 tahun, menyukai minuman keras yang sama dan sering berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan berbekal ciri-ciri inilah akhirnya kepolisian menemukan sekitar 25 tersangka yang aktif di daerah-daerah tempat mayat-mayat tersebut ditemukan. Kemudian untuk mempercepat penyelidikan ini, Aldamer yaitu penyelidik Genova pergi ke Nachaderos untuk penelitian lebih lanjut dari kasus ini. Dan saat dia meneliti, dia menemukan ternyata penduduk setempat sempat melihat salah seorang korban yang bernama Renald berusia 12 tahun sempat terlihat bersama dengan seorang pria tidak dikenal yang bukan dari penduduk daerah setempat. Berbekal informasi dan beberapa bukti yang ada, 25 tersangka diinterogasi dan beberapa yang dianggap tidak terlibat dibebaskan, termasuk salah satunya adalah Luis Garavito. Dan dari interogasi tersebut didapat pula kemungkinan tersangka adalah Pedro Pablo Ramirez Garcia, seorang pria berusia 44 tahun yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan profil yang disebutkan oleh penyelidik dan kepolisian setempat, yaitu berjalan sedikit tertatih-tatih dengan kaki kanannya dan diketahui menjual madu dalam botol yang mirip dengan yang ditemukan di situs pemakaman. Terlebih lagi ada seorang
seorang anak laki-laki yang mengaku adalah korban yang selamat. Dia menyatakan bahwa Pablo sebagai orang yang berusaha memperkosanya, dan akhirnya dari keterangan tersebut Pablo ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian setempat. Tetapi anehnya ketika Pablo sudah ditangkap dan masuk penjara, pembunuhan tersebut tidak berhenti. Lagi-lagi kepolisian setempat menemukan 4 anak laki-laki dibunuh di Bogota dengan kesamaan pola yang sama dengan kasus pembunuhan sebelumnya. Aldemar yang menyadari beberapa keanehan ini akhirnya masih melakukan penyelidikan tentang kasus ini. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan keluarga-keluarga para tersangka yang sebelumnya diwawancarai oleh pihak kepolisian. Salah satunya yang ia temui adalah adik perempuan Luis, yaitu Esther Garavito Cubillos. Dari percakapan dengan adiknya, diketahui bahwa Luis tiba-tiba menghilang dan hanya menitipkan sebuah tas kepada Esther. Lalu Esther memberikan tas tersebut kepada Aldemar dan diketahui tas tersebut berisikan kertas, foto, buku catatan, tetapi tidak ada petunjuk yang mengungkapkan di mana keberadaan Luis saat ini. Aldemar yang merasakan hal aneh karena Luis tiba-tiba menghilang, akhirnya memusatkan penyelidikannya kepada Luis. Dan dia juga menemukan bahwa Luis pernah masuk ke pengadilan atas dugaan pembunuhan anak di bawah umur di Korinto. Aldemar juga berhasil menemukan alamat kekasih Luis, yaitu Teresa, dan mendatanginya. Siapa tahu Luis bersamanya. Tetapi ketika Aldemar mendatangi Teresa, dia mengaku dia tidak pernah melihat Luis selama 6 bulan dan Luis hanya menitipkan sebuah tas kepada Teresa. Aldemar kemudian meminta tas tersebut dan ketika dibuka ditemukannya kertas, koran, tiket bus, gambar, dan beberapa tiket lotre. Dalam tas tersebut juga ditemukan serat sintetis dan pisau cukur yang akhirnya menimbulkan kecurigaan kuat bahwa kemungkinan besar Luis adalah pelakunya. Aldemar kemudian melakukan analisa dari bukti-bukti yang ada, catatan kasus dan juga laporan yang ada, dan akhirnya menyimpulkan bahwa Luis benar-benar merupakan pembunuh berantai anak-anak tersebut. Akhirnya pihak kepolisian setempat mengerahkan perintah penangkapan kepada Luis Garavito dan tidak berselang lama akhirnya ia ditangkap. Dia diinterogasi selama 8 jam dan menolak untuk mengakui kejahatannya hingga akhirnya Aldemar turun tangan sendiri untuk menginterogasi Luis dan Luis mengakui seluruh kejahatannya dan menceritakannya secara rinci. Dia mengatakan bahwa pada saat kejahatan dia seperti dirasuki roh jahat dan ia juga mengaku menemukan kesenangan saat memperkosa anak-anak laki-laki itu dan menyiksa mereka. Semakin banyak siksaan yang diterima oleh korbannya, ia akan semakin bahagia. Dia juga bercerita bahwa di awal pembunuhan ia memotong ibu jari anak-anak tersebut dan menyimpannya sebagai souvenir. Dia akhirnya berhenti mengambil souvenir jempol itu karena dia takut aromanya berubah menjadi busuk dan anjing-anjing dapat mengendus aroma tersebut. Luis juga mengaku terkadang dia bangun di tengah malam dan menangis jika mengingat para korbannya. Tetapi ketika dia memikirkan kesenangan yang dia dapatkan dari hal yang dia lakukan, dia kembali lagi merasa puas dan bahagia. Dia juga bahkan menyimpan daftar nama korbannya agar dia bisa mendoakan arwah-arwah mereka. Di akhir dia menunjukkan kepada polisi di mana saja tempat-tempat dia menguburkan korbannya. Luis akhirnya didakwa dengan 172 tuduhan pembunuhan dan dinyatakan bersalah atas 138 tuduhan sehingga dia dijatuhi hukuman selama 1853 tahun dan 9 hari penjara. Namun dikarenakan undang-undang Kolombia saat itu memiliki batas waktu maksimalnya yaitu hanya 40 tahun saja, akhirnya dia menerima hukuman maksimal yaitu 40 tahun tersebut. Dan karena selama penyidikan dia juga membantu kepolisian dan juga bersikap baik, akhirnya hukumannya dikurangi menjadi 22 tahun saja dan dia diperkirakan akan dibebaskan pada tahun 2021 atau tahun ini. Kalau menurut kalian gimana tentang hukuman yang dijatuhkan untuk Luis? Dan yang katanya direncanakan akan dibebaskan tahun ini. Entah kenapa kalau menurutku terlalu ringan untuk seseorang yang sudah menghabisi hidup 300 anak-anak. Dan ternyata nih ya, jauh sebelum dia melakukan pembunuhan, diketahui kalau di tahun 1994, Luis pernah berada di bawah perawatan psikiatris selama 5 tahun. Saat itu dia didiagnosis mengidap gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian ini sendiri biasanya dikatakan cocok dengan kategori pembunuh berantai yang cerdas dan juga
juga memiliki metode sosial yang sempurna untuk mencapai tujuannya. Dan kabar terakhir juga yang didapatkan dari Louis, selama di penjara, dia diasingkan dari narapidana lain untuk menjaga keamanannya, dan juga dia menjadi seseorang yang sangat paranoid karena dia berpikir akan ada seseorang yang tiba-tiba meracuni dia. Sebenarnya selain Louis, di era yang sama ada juga Pedro Lopez dan juga Daniel Camargo Barbosa yang menjadi pembunuh berantai di negara yang sama, yaitu Kolombia. Hal ini menjadi pertanyaan bagi beberapa orang tentang kehidupan sosial di Kolombia pada masa tersebut. Entah itu karena Kolombia saat itu sedang berada di konflik, ataupun entah bagaimana hukum dan juga keadilan sosial yang berada di Kolombia. Coba kalau kalian tahu tentang cerita-cerita lainnya, kalian bisa komen di bawah. Itulah tadi cerita tentang salah seorang pembunuh berantai yang namanya sampai tercatat ke dalam buku Guinness Book of World Record karena telah membunuh ratusan anak-anak. Bagaimanapun, menurutku hal ini tidak patut dibenarkan, dan kenapa namanya harus dicatatkan di buku rekor dunia. Padahal yang dia lakukan bukanlah hal baik, dan mungkinkah hal itu juga akan memacu orang-orang gila lainnya untuk berusaha mencatatkan namanya di buku rekor dunia dengan tindak kejahatannya. Kalau menurut kalian setuju nggak kalau namanya benar-benar dimasukkan ke dalam buku rekor dunia? Kalian coba komen di bawah ya teman-teman. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga kalian bisa komen aja di bawah untuk ide-ide selanjutnya buat video-video aku. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video seru aku selanjutnya. Dan kalian bisa follow aku di Instagram di @deviamare. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.